bawa janji kokoh, saling sayang, saling cinta, saling hormat, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Tetapi sejak tahun kemarin kami sudah melakukan banyak hal untuk melakukan berbagai macam terobosan, pembaharuan atau transformasi, berharap KUA menjadi lebih baik, lebih segar, lebih mudah, dan lebih humanis. Kalau di dalam penyuluhan, khususnya kami untuk yang penyuluh agama Hindu, poin-poin penyuluh yang kami sampaikan adalah tidak kalah penting adalah moderasi beragama itu, serta program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan Asta Protas. Bagi mereka yang memiliki usaha, baik berupa kuliner, kemudian bengkel dan sebagainya, untuk dapat mendaftar ke KUA Kecamatan Kota Agamamur. Nanti akan dilakukan survei kepada bakal calon penerima pemberdayaan ekonomi umat. Selama ini, sebagian masyarakat mengenal kantor urusan agama KUA hanya sebagai tempat mengurus pernikahan. Kalau menurut saya selama ini KUA itu ya mengurus tentang nikah, orang nikah, pranikah, udah itu masalah membuat surat nikah, masalah pernikahan. Kalau di sini ya KUA kental dengan untuk kawinan aja. Sepengetahuan saya, KUA itu tentang mengurus tentang pernikahan, administrasi pernikahan, tentang pranikah. Itu setahu saya seperti itu, Mas, tentang KUA sekarang ini. Pandangan tersebut tak sepenuhnya keliru. Namun kini wajah KUA tengah berubah. Kantor urusan agama tak lagi hanya sekadar sentra pelayanan pernikahan. Melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, Kementerian Agama melakukan transformasi besar. Regulasi ini menjadi pijakan bagi KUA memperluas bidang kerjanya sehingga menjadi pusat layanan keagamaan yang modern, inklusif, dan humanis. Memang ini menjadi tantangan kami yang sangat luar biasa, dan memang kita harus akui bahwa KUA selama ini memang identik dengan gambaran tentang penghulu yang seperti itu. Tapi sejak tahun kemarin kami sudah melakukan banyak hal untuk melakukan berbagai macam terobosan, pembaharuan atau transformasi, berharap KUA menjadi lebih baik, lebih segar, lebih mudah, dan lebih humanis. Itu harapan kami semua. Transformasi KUA dibangun melalui 3 pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembaruan sarana prasarana. Dari sisi kelembagaan, mandat KUA diperluas. Kini, KUA menghadirkan puluhan layanan, mulai dari bimbingan keluarga, penyuluhan keagamaan, pengelolaan zakat dan wakaf, hingga layanan jaminan produk halal. Sekarang KUA merupakan unit pelaksana teknis di Bimas Islam. Jadi KUA bukan hanya milik Direktorat KUA saja, tetapi juga milik dari Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Zakat dan Wakaf, termasuk juga Direktorat Jaminan Produk Halal, tentu adalah KUA itu sendiri.
Nah, ada sekitar 48 layanan yang diberikan oleh kantor urusan KUA kepada kantor urusan agama kepada masyarakat. 48 layanan. Termasuk transformasi kelembagaan ini juga melalui KMA nomor 1644 itu yang bisa menjadi kepala KUA bukan hanya penghulu, tetapi juga penyuluh agama bisa menjadi kepala KUA, termasuk kalau penyuluh agama ini adalah perempuan. Penguatan sumber daya manusia turut menjadi kunci transformasi. Aparatur KUA dituntut profesional, responsif, serta menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Digitalisasi layanan terus dikembangkan agar masyarakat memperoleh kepastian layanan yang cepat dan tepat sasaran. SDM-nya ini SDM-nya betul-betul yang profesional, orang-orang yang betul-betul nanti. Yang ketiganya tentu pengawasan yang ketat, Mbak. Itu pengawasannya harus ketat sekali, di mana kemudian evaluasi dilakukan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi pengawasannya itu tidak hanya walaupun dibuka yang namanya delik aduan. Jadi channel aduan berupa aplikasi atau apa, di masyarakat bisa mengadukan, begitu mengadukan langsung ditindaklanjuti. Ya. Transformasi juga menyentuh wajah fisik KUA. Dalam 1 dekade terakhir, lebih dari 1.600 KUA dibangun dan direnovasi. Nah, transformasi sarana prasarana ini sangat penting karena riset kami menunjukkan bahwa aspek sarpras ini aspek yang mendapatkan penilaian paling rendah dari masyarakat, meskipun tetap di angka 80. Ini memang di beberapa tempat KUA itu bangunannya masih seperti itu ya. Tapi sejak saya kira sejak 10 tahun yang lalu ya, dengan menggunakan skema surat berharga sukuk syariah itu atau SBSN, sudah lebih dari 1.600 KUA yang dibangun melalui pendanaan SBSN ini. Transformasi KUA tidak berhenti pada aspek administrasi dan infrastruktur. KUA kini juga hadir sebagai motor pemberdayaan ekonomi umat. Hingga tahun 2025, Kementerian Agama telah melaksanakan pemberdayaan ekonomi umat PU berbasis KUA di 322 titik di seluruh Indonesia dengan fokus memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Setiap titik KUA menyasar 10 penerima manfaat dengan bantuan stimulan 5 hingga 10 juta rupiah per pelaku usaha. Kami juga mengombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA. Jadi KUA ini punya program pemberdayaan ekonomi umat yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam aspek ekonomi dan tentu juga keagamaan. Transformasi KUA juga telah menyentuh pelayanan di kantor urusan agama Denpasar Timur, Bali. Di Pulau Dewata yang majemuk dengan kehidupan masyarakat yang dinamis, perluasan pelayanan KUA dilakukan untuk menciptakan harmoni kehidupan di tengah keberagaman. Pulau Dewata, Bali tak hanya masyhur karena keindahan alamnya, tetapi juga menjadi cerminan harmoni Nusantara, tempat beragam budaya, keyakinan dan tradisi tumbuh, serta hidup berdampingan dalam keseharian masyarakatnya. Upacara keagamaan yang hikmat, hingga budaya tradisional yang memikat, Bali menunjukkan bagaimana perbedaan dapat menjadi kekuatan yang merekatkan persatuan. Semangat inilah yang menginspirasi transformasi pelayanan keagamaan dan menghadirkan wajah baru kantor urusan agama menjadi lebih modern, inklusif, dan responsif bagi masyarakat.
Kementerian Agama Republik Indonesia menghadirkan 8 program prioritas Asta Protas sebagai arah baru pelayanan keagamaan di Indonesia. Implementasi program tersebut salah satunya tercermin pada wajah terdepan, yaitu Kantor Urusan Agama. Dalam rangka implementasi program Kementerian Agama yang diturunkan menjadi Asta Protas Kementerian Agama, untuk implementasi di lapangan KUA menjadi cermin utama Kementerian Agama. Maka dalam rangka turunan dari Asta Protas ini, KUA menjadi tolak ukur sebagai pelayanan dan pelaksanaan serta implementasi Asta Protas Kementerian Agama. Di jantung kota Denpasar, Kantor Urusan Agama KUA Denpasar Timur menjadi cerminan transformasi Pulau Seribu Pura. Sebagai peraih gelar KUA Teladan tingkat nasional tahun 2018, KUA Denpasar Timur terus berinovasi. Transformasi yang digagas KUA Denpasar Timur tidak hanya menyentuh sistem pelayanan, tetapi juga pada penguatan kerukunan umat beragama. Upaya untuk merekatkan kerukunan dilakukan dengan menghadirkan ruang moderasi lintas agama. Para penyuluh dari 5 keyakinan bertatap muka, berbagi pandangan, hingga menyemai benih-benih perdamaian. Penguatan kerukunan umat beragama itu kita laksanakan, misalnya di KUA itu ada istilah rumah moderasi. Kami di sini ada ruang moderasi, setiap Rabu itu ada podcast sebagai bagian dari sosialisasi keagamaan untuk penguatan kerukunan antar umat beragama. Penyuluh agama yang bertugas di KUA Denpasar Timur memegang peran strategis sebagai unsur penguat kerukunan umat. Mereka menjadi penghubung langsung antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus memastikan program-program keagamaan berjalan maksimal. Kalau di dalam penyuluhan, khususnya kami untuk yang penyuluh agama Hindu, poin-poin penyuluh yang kami sampaikan adalah tidak kalah penting adalah moderasi beragama itu, serta program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan Asta Protas. Itu yang dilakukan penyuluh agama. Di samping penyuluh agama itu memberikan konseling-konseling terhadap masyarakat binaannya masing-masing, serta di kelompok binaannya masing-masing. Kemudian melalui media sosial juga, apakah dalam membuat konten-konten kepenyuluhan yang berbasis agama ataupun berbasis moderasi beragama. KUA Denpasar Timur juga bergerak dalam program pemberdayaan ekonomi umat (PEU). Penyuluh agama bertugas sebagai agen perubahan umat dari aspek ekonomi dengan melakukan pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan pemberdayaan hingga membantu umat mendapatkan sertifikasi halal. Ini Mas Hendri ya, perekonomian kita kan sudah stabil Mas Hendri ya. Jadi jangan lupa, jangan kita cuma usaha aja, kerja aja. Jadi kita ibadah kita jangan sampai ditinggal. Semenjak dapat bantuan itu, usaha saya semakin berkembang. Dari 5 kilo, alhamdulillah sampai 25 kilo per hari. Dan berkembang sampai saat ini juga masih berjalan. Gimana kabarnya? Gimana usaha hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Ini sudah lama ya usahanya? Alhamdulillah sudah jalan 15 tahun.
Oh, 18 tahun. Siap untuk sertifikasi halalnya gimana? Sertifikasi halal kita sudah punya, Pak. Oh, sudah punya halal. Oh, alhamdulillah. Untuk proses sertifikasi halal, alhamdulillah juga kita dibantu waktu itu sama penyuluh KUA juga yang membantu prosesnya. Jadi nggak terlalu susah juga, tapi memang benar-benar ditulis secara detail ya untuk prosesnya, dan alhamdulillah bisa launching sertifikat halal. Alhamdulillah gratis. Semangat yang sama juga tumbuh di Bengkulu. Kantor Urusan Agama KUA Arga Makmur menjalankan program pemberdayaan ekonomi umat dengan penuh optimisme, membangkitkan harapan dan kemandirian. Kementerian Agama Republik Indonesia menempatkan pemberdayaan ekonomi umat PEU berbasis Kantor Urusan Agama KUA sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya transformasi lembaga seraya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program PEU bertujuan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, memaksimalkan potensi ekonomi lokal, sekaligus memberikan bantuan modal dan pendampingan agar masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Kantor Urusan Agama KUA Arga Makmur yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berperan aktif mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi umat PEU di tingkat lokal. Kita ada ini sebagai pilot project-nya ya. Kita ada KUA Arga Makmur ya di sini. Ini salah satu yang sudah kita dijadikan lokus oleh Kementerian Agama untuk menerima manfaat di situ. Ada 10 yang kemudian diberikan sentuhan itu menerima manfaat, dan kemarin selalu kita pantau gitu. Karena nggak mungkin kemudian setelah diberikan kita lepas, nah nanti malah nggak bisa bagaimana kira-kira ada dampak nggak di sini. Nah, setelah kita berikan itu, kita sentuh, kita dampingi bagaimana, dan kita kolaborasi dengan LAS ya di sini. Kita minta LAS untuk melakukan pendampingan langsung bagaimana sih mengelola ini, bagaimana sih kemudian usaha-usaha mikro kecil ini kemudian bisa berkembang setelah diberikan sentuhan. KUA Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu merupakan satu dari 106 KUA se-Indonesia yang konsisten menjalankan program pemberdayaan ekonomi umat PEU. Sejak pertama kali program ini berjalan di tahun 2021, KUA Arga Makmur telah menjangkau 10 penerima manfaat yang mendapatkan bantuan modal dan pendampingan dalam pengembangan usaha. Bagaimana cara agar kami para pelaku usaha ini bisa mendapatkan informasi kalau misalnya KUA membuka bantuan ataupun penambahan modal. Bagi mereka yang memiliki usaha, baik berupa kuliner, kemudian bengkel dan sebagainya, untuk dapat mendaftar ke KUA Kecamatan Kota Arga Makmur. Nanti akan dilakukan survei kepada bakal calon penerima pemberdayaan ekonomi umat itu. Nah, sehingga nanti kami dari KUA akan menetapkan 30 usaha yang dimiliki oleh warga kita yang ada di kecamatan kota ini, sehingga nanti apabila sudah dilakukan survei, sehingga akan kami ajukan 10 bakal penerima pemberdayaan ekonomi, bantuan pemberdayaan ekonomi umat itu.
Program PEU dirancang untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan pendampingan ekonomi, sehingga prioritas diberikan kepada para pelaku UMKM yang belum memiliki akses pembiayaan formal atau modal usaha produktif. Prosesnya tadi sudah melihat pengumuman di KUA, mereka bisa mendaftarkan diri dengan membawa KTP, KK, fotokopi surat keterangan tidak mampu dari kecamatan atau kelurahan. Dia melihatkan profil usahanya, nanti dari situ kan kita baca, oh seperti ini. Sudah menemukan berkas nanti, kita saring 30 orang. Penyuluh di KUA turut diberdayakan dalam program PEU sebagai pendamping para penerima manfaat. Selain itu pendampingannya juga kami mengunjungi penerima manfaat itu sebulan itu minimal 2 kali kami kunjungi. Jadi kami lihat bagaimana usahanya, dalam seminggu ini seperti apa. Kenapa kami adakan sebulan itu 2 kali? Karena dalam jualan itu kan di akhir bulan kan bisa dilihat itu. Misalnya untungnya segini, oh bulan ini rupanya dia nggak ada untung. Jadi bagaimana solusinya? Seperti itu pendampingannya, Mas. Langsung saya ya, kita mau tanyakan sama Agus. Bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, itu juga termasuk rangkaian pertanyaan tadi ya. Jangan sampai pelaku usaha ini berjualan tidak berdasarkan ibadah tadi, seperti itu. Para penerima manfaat mendapatkan pendampingan selama 3 tahun. Kegiatan ini mencakup pertemuan rutin, pelatihan kewirausahaan, serta kolaborasi dengan Basnas dan LAS-IZI untuk meningkatkan daya saing UMKM. Kalau nilainya kemarin itu 10 juta full itu Pak ke saya itu. Surveinya itu 3 bulan ya, 3 bulan. Itu dibelikan kemarin itu seperti showcase, dandang, terus arang, ada kursi, terus blender, sama itu aja sih kemarin itu. Kalau di hari raya, lebaran, ataupun Natal, hari-hari besar itu kita ini lontong daun ya. Kalau pakai daun, memang peminatnya lebih banyak. Lebih banyak. Lebih asli ya. Iya, lebih asli dan juga hasil lontongnya lebih wangi. Alhamdulillah dengan adanya bantuan pemberdayaan ekonomi ini, sebelumnya yang memang ekonomi belum stabil, jual belinya belum stabil, dengan adanya bantuan ini kami bisa produksi lebih banyak dan itu meningkat. Dari yang biasanya sehari kami bisa dapat sebelumnya 1 juta atau di bawah itu bahkan 500.000, sekarang alhamdulillah sudah meningkat 1,5 juta ataupun 2 juta. Kalau pemesanan lebih banyak lagi yang didapat. Melalui program PEU, Kemenag ingin mengubah paradigma lama, menjadikan KUA tidak hanya sebagai pusat layanan agama, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Kita ingin ketika masyarakat kita ini sudah makmur, ekonominya sudah maju, jadi merubah mustahik menjadi muzaki. Ini menjadi cita-cita kita bersama gitu. Melalui langkah-langkah nyata, KUA bertransformasi menjadi institusi yang tak hanya melayani administrasi keagamaan, tapi juga memberdayakan dan menyejahterakan umat. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan kehidupan beragama yang maslahat sekaligus menjadi penggerak harmoni sosial di tengah masyarakat.